Halo adik-adik, selamat datang lagi di channel kesayangan kalian, yaitu channel Nurul Ilmarsa. Kali ini kita akan membahas materi listrik statis bagian yang esai ya, yang halaman 10. Part sebelumnya, yang bagian esai nanti bisa adik-adik cek ya. Nah, soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. 3 muatan listrik, berarti di sini diketahui I1 adalah, atau kita buat diket aja ya. Q1 sama dengan min 20 mikrokulom. Q2 sama dengan min 10 mikrokulom. Q3 adalah positif 20 mikrokulom. Ya, kemudian jarak Q2, Q3 yaitu 20 cm. Berarti masing-masing jaraknya adalah sama ya, 20 cm. Nah, berarti ini kita rubah ke kulom ya. 20 kali 10 min 6 kulom. Ini 10 kali 10 min 6 kulom. Ini 20 kali 10 min 6 kulom. Ini adalah 20 kali 10 min 2 atau meter ya, atau sama dengan 2 kali 10 min 1 meter. Kita jadikan dia R kuadrat, berarti 4 kali 10 min 4, min 2 ya. Min 2 meter. Nah, yang ditanya pada Q2, berarti yang ditanya hanya fokus pada F2. Sini ya. Kita buat arahnya dulu, berarti kan ini Q1 apa? Q1 tandanya negatif. Di sini aja kita buat ini negatif. Q2-nya negatif. Q3-nya itu positif. Nah, berarti Q2 terhadap Q3 itu menarik. Berarti F23. Q2 terhadap Q1 itu sejenis berarti menolak. Berarti F21. Nah, otomatis nanti F2 itu adalah, karena dia sama-sama ke kanan ya, F23 ditambah F21. Dan nanti ini adalah R. Sama dia R21, ini R23. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari persamaan inilah kita jabarkan ya. Berarti F2 sama dengan F23 itu kan berarti K2 kali Q3 per R23 kuadrat ditambah K2 Q1 per R21 kuadrat. Nah, K itu kan 9 kali 10 pangkat 9. Q2 itu adalah 10 kali 10 min 6. Q3 itu 20 kali 10 min 6. Per R23 itu adalah 4 ya yang ini. Berarti 4 kali 10 min 2. Ditambah 9 kali 10 pangkat 9. Min ya. Q2 itu adalah 10 kali 10 min 6. Q1 itu adalah 20 kali 10 min 6. Nah, per 4 kali 10 min 2. Sekarang ada yang bisa kita coret ya. Ini coret sisa 5. Ini coret sisa min 4. Ini coret sisa 5. Ini coret sisa min 4. Oh, berarti sama ya. 9 kali 10 kali 5. Berarti itu adalah 450 kali 10 pangkat min 6, min 4, min 10, tambah 9 berarti min 1. Ditambah ini sama berarti ya, 9 kali 10 kali 5. 450 kali 10 min 1. Berarti ini adalah 900 kali 10 min 1. Atau sama dengan 90 Newton. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2. 3 muatan titik terletak pada titik sudut segitiga sama sisi. Nah, berarti dia segitiga sama sisi. Nah, ini A, B, C. Di mana nilai A itu adalah 5 positif ya, 15 mikrokulom. Atau sama dengan 5 kali 10 min 6 kulom. Dan di B itu adalah dia negatif. Negatif 5 mikrokulom atau 5 kali 10 min 6 kulom. Di C itu positif 5 mikrokulom, 5 kali 10 min 6 kulom. Panjangnya adalah R sama dengan 15 cm. Berarti sama semuanya di sini ya. Ini 15 cm. Ini juga 15 cm. Berarti kita buat di sini R sama dengan 15 cm.
atau sama dengan 15 kali 10 min 2 ya. Kalau dikuadratkan berarti 225 kali 10 min 4 meter kuadrat. Yang ditanya besar gaya Coulomb di titik C, berarti F di titik C. Nah, F di titik C itu berarti dipengaruhi A dan B. A terhadap C terhadap A berarti menolak, berarti ke sini ya, F, C, A. C terhadap B berarti menarik, F, C, B. Nah, ini sudut yang dibentuknya. Ini berarti 60, ini 60, otomatis itu tetanya adalah 120 derajat. Oke, berarti rumus yang kita gunakan untuk mencari F di titik C itu adalah akar dari FCB kuadrat ditambah FCA kuadrat ditambah 2 kali FCA kali FCB cos theta. Tetanya adalah 120 derajat. Nah, kita cari di luar satu-satu dulu ya. FCB berarti K Q-C kali Q-B per RCB kuadrat. Nah, R-nya kan sama semua ya. 9 kali 10 pangkat 9. Q-C kita adalah berapa? Q-C kita berapa nih? 5 ya. 5 kali 10 pangkat min 6. Q-B kita juga 5 kali 10 pangkat min 6. Per RCB itu adalah 225 ya. 225 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini coret aja nih. Ini kan 5 kali 5, 25 nih. Coret. Berarti 9 ini ya. Nah, terus ini coret, ini min 2. Nah, berarti dapat di situ 9. 9 ya. Oh ya, berarti ini bisa juga dicoret ya. Habis. Berarti tinggal ini 9 min 6. Ini min 2. Berarti min 8. Berarti sisanya adalah 10 pangkat 1. Atau sama dengan 10. Nah, dapat FCB-nya segitu. Kemudian kita cari FCA lagi. FCA itu adalah K Q-C kali Q-A per RCA kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. Q-C-nya sama itu ya, 5 kali 10 pangkat min 6. Q-A-nya juga 5 kali 10 pangkat min 6 per 225 kali 10 pangkat min 4. Oh, sama ya. Nah, ini kan sama nih. Berarti ini dapatnya juga 10. FCA. Oke. Dah, masukkan sini lagi. Berarti akar FCB berarti 10 dikuadratkan ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 cos 120 itu adalah min 1/2. Oke. Dah, coret nih. Berarti ini dapatnya adalah akar dari 100 tambah 100 tambah, nggak ditambah ya, dikurang jadinya. Karena ini ada minus ya. Ini kan ada min. Berarti kurang 100. Ya kan? Nah, berarti itu habis nih. Dapat akar 100. Akar 100 adalah 10 Newton. Berarti F di titik C itu adalah 100 Newton. Oke? Paham ya? Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Kita lanjut. Nomor 3. Dua muatan Qi-A sama dengan positif 5 mikrokulom. Qi-B itu adalah 20 mikrokulom positif ya. Dan jaraknya adalah 10 cm. Tentukan besar gaya Coulomb bekerja pada masing-masing muatan tersebut dan berikan arah gayanya. Gaya Coulombnya FAB. Nah, kita rubah ke Coulomb ya. 5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. 20 kali 10 min 6 Coulomb. 10 kali 10 min 2 meter. Atau sama dengan 1 kali 10 min 1 meter. Kalau dikuadratkan 1 kali 10 min 2 meter. Nah, kalau kita gambarkan berarti ini A, ini B. A itu kan positif, B juga
positif. Berarti ini menolak FAB, si B juga menolak si A, FBA. Nah, nilai FAB itu sama dengan nilai FAB sama dengan FBA, yaitu K kali A kali B per RAB kuadrat. Nah, ini jaraknya adalah 10 cm. Nah, kita ganti ya. K itu kan 9 kali 10 pangkat 9, si A 5 kali 10 pangkat min 6, si B 20 kali 10 pangkat min 6, per RAB itu adalah RAB kuadrat nih kan. 1 kali 10 min 2. Nah, berarti ini coret. Ini 4 ya. Berarti kita tinggal kalikan aja. Ini kali ini 45. 45 kali 2 kan 90, berarti 900. Berarti 900 kali 10 pangkat, ini min 4, min 10, berarti min 1. Atau sama dengan 90 Newton. Ya, oke? Paham ya? Kita lanjut. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ya soal selanjutnya nomor 4. Di sini dua partikel bermuatan listrik identik diikatkan pada tali ringan yang panjangnya adalah 18 cm. Tali tersebut diikatkan pada satu titik tetap yang sama dan berada pada langit-langit suatu ruangan seperti gambar di samping. Akibatnya terjadi gaya tolak-menolak antara kedua muatan. Nah, berarti dia tolak-menolak ya. Kemudian di sini sudutnya adalah 60 derajat dan masanya itu adalah diketahui M sama dengan 100 akar 3 mg. Itu sama dengan 100 kali 10 min 6 kilogram ya. Kok kilogram? Akar 3 kilogram ya. Nah, tentukan besar masing-masing muatan partikel tersebut. Nah, jadi di sini ini 60 ya, kita buat arah, ini ada arah W. Kemudian karena dia sejenis tolak-menolak, berarti di sini ada F ya, ada F. Nah, di sini nanti, di sini ada tegangan tali T. Nah, berarti di sini sudutnya ada 60 derajat. Nah, artinya ini segitiga sama sisi ya. Kalau di sini 18, otomatis ini R-nya nanti juga 18 cm. Atau sama dengan 18 kali 10 min 2 meter. Nah, berarti di sini, mana dia? Bentar. Berarti ini adalah, oh ya, ini jabarannya berarti, oh ya, di sini ya. Nah, ini adalah T cos 60, ini adalah T sin 60. Nah, jadi, ada kita cari dulu sigma fx, sigma fy aja lah dulu ya. Sigma fy. Sigma fy, atau boleh sigma fx aja lah dulu. Sigma fx sama dengan 0. Sigma fx-nya adalah T cos 60 dikurang F sama dengan 0. Berarti T cos 60 sama dengan F. Berarti T cos 60 itu kan setengah, F itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Berarti kita kalikan, berarti T sama dengan 2 kali, ya kali silang ke sini kan. K itu kan 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya sama Q kuadrat, per R-nya itu adalah 18 kali 10 min 2, karena dia kuadrat ya, kita buat aja 18 kali 10 min 2. Nah, biar mudah dicoret gitu. Ini bagi 9, ini 2. Dicoret, ini habis. Nah, terus ini nggak bisa ini naik ke atas ya. Otomatis ini jadinya adalah T sama dengan 10 pangkat 9 kali ini naik ke atas jadi 10 pangkat 4 per 18. Nah, dapat ini. Belum selesai lagi ya. Berarti T-nya adalah T sama dengan 10 pangkat 13 per 18. Nah, kemudian kita lanjut
sigma FY sama dengan 0, berarti T sin 60 sama dengan W. Nah, berarti T itu kan 10 pangkat 13 per 18. Sin 60 kan setengah akar 3. W itu adalah M kali G. Berarti ini adalah 10 pangkat 13 akar 3 per 36. Sama dengan M adalah 100 akar 3 kali 10 pangkat min 6. G itu adalah 10. Nah, ini boleh dicoret 1, 2, 3. Berarti ini sisa 10. Terus, oh iya, Q-nya mana? Tinggal ya, ini Q kuadrat ya. Q kuadrat. Nah, ini boleh juga dicoret. Ini habis. Oke, berarti kita selesaikan. Artinya di sini tinggal 10 pangkat 10 Q kuadrat per 36 sama dengan 10 pangkat min 6. Nah, kita kali silang jadinya lagi ya. Berarti Q kuadrat sama dengan 10 pangkat min 6 kali 36, ya kan? Per 10 pangkat 10. Nah, berarti ini naik ke atas 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 10 kali 36. Nah, terus kita akarkan. Akarkan semuanya ya. Berarti jadinya di sini Q sama dengan ini diakarkan 10 pangkat min 3. Ini diakarkan 10 pangkat min 5. Ini diakarkan 6. Berarti dapatnya 6 kali 10 pangkat min 8 Coulomb. Nah, oke. Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut soal nomor 5 ya, terakhir. Di sini perhatikan gambar berikut. Dua benda bermuatan listrik masing-masing dihubungkan seperti gambar berikut. Berarti di sini ada sudutnya, sini ada gaya berat ya. Terus kita jabarkan, berarti di sini uraian sudutnya ini 37, berarti di sini letaknya 37. Nah, otomatis ini T sin 37, ini otomatis T cos 37 ya, karena ada sudut di sini. Nah, masanya diketahui adalah 0,4 gram atau sama dengan 4 kali 10 min 1 gram atau sama dengan 4 kali 10 pangkat gram ke kilogram. Berarti min 4 jadinya ya, min 4 kilogram. Nah, yang ditanya hitunglah tegangan tali. Nah, tegangan tali itu berarti yang kalau ini kita nggak bisa pakai karena dia nggak tahu muatannya berapa di sini kan. Jadi kita pakai sigma Fy sama dengan 0. Berarti T cos 37 dikurang W sama dengan 0. T cos 37 itu adalah 4/5 sama dengan W. Berarti T sama dengan W kali 5/4. W itu adalah M kali G kali 5/4. M itu kan 0,4 kali 10 min 4 kali 5, kali 10 dulu ya. Kali 10 kali 5/4. Coret. Berarti T sama dengan 50 kali 10 min 4. Atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Oke. Jadi jawabannya tegangan talinya adalah 5 kali 10 pangkat min 3. Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar.